saya Habibie Eskom, guru UPT SMK Negeri 2 Pindrang, calon guru penggerak Angkatan 6. Salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Filosofi tentang Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah tempat bersamanya segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Artinya apa? Pendidikan dan kebudayaan itu harus berjalan dengan seimbang, harus satu kesatuan yang utuh, tidak bisa terpisahkan satu sama lain. 3 kerangka pemikiran dasar Ki Hajar Dewantara. Yang pertama itu kodrat keadaan, terbagi atas 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya adalah kalau kodrat alam terkait dengan alam tergantung siapa yang tinggal di sana. Kemudian kalau kodrat zaman itu tidak pernah sama dengan waktu ke waktu. Artinya zaman kolonial beda dengan zaman digital. Asas dari taman siswa itu bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak. Relevansinya adalah pendidikan dan pendidik itu memandang anak dengan rasa apa? Rasa sayang. Anak atau murid dengan rasa hormat. Relevansinya adalah bahwa kita harus selalu berfokus kepada murid dan murid. Ibaratnya tata surya. Siapa yang tahu tata surya? Tata surya itu adalah, ada yang bisa jawab? Mungkin bisa jawab. Ya, silakan. Baik, anak-anak sekalian, saya ingin menjelaskan kepada kalian bahwa selama ini kita sudah meninggalkan yang namanya budaya tabik. 3 tahun yang lalu kita mengalami yang namanya pandemi. Pandemi itu bisa jadi sesuatu hal yang membuat budaya itu terkikis. Nah, sekarang saya ingin mengajak anak-anakku untuk belajar tentang bagaimana menghargai guru, bagaimana menghargai teman, bagaimana menghargai orang-orang yang berada di sekitar. Contoh, guru itu tidak harus bahwa ketika kita lewat di depannya beliau, kita harus hormat, kita harus menunduk dan seterusnya. Tetapi beliau itu minimal kita senyum, menyapa beliau, itu sudah cukup. Sama juga dengan teman-teman kalian. Betapa senangnya teman-teman kita ketika kita hargai dia, menyapa dia dengan baik, dan jauh dari yang namanya bully, menjas teman-teman dan seterusnya. Jadi harapan saya kepada anak sekalian, budaya yang kemarin yang sebelum-sebelumnya kita sudah lakukan, kalau bisa kita rubah, kita lakukan yang namanya perubahan melalui filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa anak-anakku itu bagaikan tata surya.
kita itu bagaikan tata surya. Ketika ada yang berhenti, maka akan kacau. Jadi intinya, marilah denganku kita semua bergerak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai seorang murid harus selalu bisa saling menghargai sesama, baik itu guru, teman, ataupun orang tua. 3 tahun terjebak dalam pandemi corona tidaklah harus membuat kita lupa tentang bagaimana saling menghargai yang diakibatkan oleh kurangnya sosialisasi kebersamaan. Dan seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa seorang murid itu seperti halnya sebuah tata surya, di mana terdapat planet-planet yang berputar pada porosnya. Maka dari itu, kita sebagai seorang murid harus terus berproses dan tetap menjaga budaya kesopanan. Agar pendidikan dapat terlaksana dengan baik, maka filosofi Ki Hajar Dewantara yang menetapkan asas trikon, yaitu yang pertama, kontinuitas, yakni tidak melupakan nilai budaya. Yang kedua, konvergensi, yakni pendidikan harus memanusiakan manusia. Dan yang ketiga, konsentris, yakni pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan murid. Ketiga hal tersebut harus kita terapkan dalam dunia pendidikan sekarang ini. Sebagai kesimpulan dari apa yang tadi tergambar atau apa yang telah dilakukan di kelas tadi, bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara tentang tujuan pendidikan adalah bagaimana menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mendapat atau mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia yang mampu menjadi anggota masyarakat. Dihubungkan dengan budaya tabek, sebagai guru, seorang guru itu harus memberikan contoh teladan yang baik kepada murid-muridnya. Sama juga dengan murid. Murid itu harus bisa menghargai gurunya, menghargai teman-temannya dengan cara setiap kegiatan yang dilakukan harus minta izin. Intinya mereka harus memperbaiki attitude mereka agar mereka bisa mencapai sesuatu yang nantinya diharapkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamat kepada salama. Salam guru penggerak. Terima kasih.